Mau saya dengarkan toh satu arahan kita supaya satu siaran kita semuanya. Apa yang kita lakukan bisa cepat selesai. Jadi jangan bikin lagi dengan tambahan nanti. Kalau kita bilang semuanya ya seperti begitu. Bagaimana set-set semua yang teman-teman ini mau pergi dari kendala. Masker sudah siap semua kan? Hand sanitizer, perlengkapan. Kalau sudah tidak ada kendala lagi kekurangan, mungkin kita tenangi. Doa sebelum berangkat minta pertolongan Tuhan, semoga kita bisa sampai di tempat dengan selamat dan kita bisa melaksanakan kegiatannya kita dengan lancar juga. Ya, terima kasih saudara Tina pimpin kita dalam doa. Semoga perjalanan kami mungkin berkati dapat tiba kembali kami dengan selamat berjalan kondaknya. Dan bersama kami yang bersama dengan Niko sepanjang masa. Jadi awalnya itu semacam komunitas yang dimulai dengan motivasi. Seperti mulanya ketika teman-teman bertemu dengan rekan-rekan yang baru, awalnya pasti muncul motivasi untuk membangun suatu kegiatan. Mungkin bisa terbayangkan di pikirannya teman-teman atau seperti bagaimana. Kita lanjut nanti saya dulu. Nanti setelah saya jelaskan pelan-pelan, lalu sesi pertanyaan nanti baru bertanya ya. Ya lanjut, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di GMP itu seperti doa bersama, rekoneksi, retreat, rekreasi bersama, siara, dan lain-lain. Jadi di GMP ini, Himpunan Mahasiswa Katolik itu lebih menjunjung namanya kerohanian, karena memang dasarnya kita dari kerohanian. Karena kita di sini berkumpul semuanya beragama Katolik. Ya lanjut. Ya ini adalah sejarahnya KMK yang ada di Makassar. Pada awal tahun 1980-an berkat adanya semangat. Ya, itu yang saya maksud tadi, motivasi, semangat ya. Di antara mahasiswa Katolik atau senior-seniornya kita di perguruan tinggi Makassar untuk bertemu dan membentuk wadah yang sifatnya informal, tetapi cukup efektif untuk menampung dan memfasilitasi keinginan mahasiswa Katolik untuk bertemu dan berbagi rasa. Maka KMK mulai bermunculan di kampus-kampus seperti Universitas Hasanuddin atau biasa lebih akrab dipanggil teman-teman kenal mungkin UNAR yang SB mungkin lebih paham tuh UNAR, apa yang maksud UNAR, kampus UNAR, IKIP, Ujung Pandang, sekarang UNM. Lanjut UGI Polus dan ya ini jadi perlu teman-teman ketahui bahwa KMK yang berada di Makassar termasuk pelopor juga dari KMK UGI Polus Makassar. Jadi jangan pernah berpikir bahwasanya kampus kita ini kampus Kristen, tetapi pemikir tidak ada. Malah
kampus kita KMK UPI Polus ini menjadi suatu pemikir sebagai ujung tombak juga dalam mewujudkan kerjasama antara KMK di Kota Makassar. Seperti begitu. Lanjut dan beberapa kampus lainnya. Ya. Ya, Perhimpunan Mahasiswa Katolik, yaitulah ikatan dari KMK. UPI Polus Makassar berdiri pada tanggal 10 Juli 1986. Ya, jadi sejarah KMK itu berdiri pada tanggal 10 Juli 1986. Jadi ini adalah sejarah. Jadi perlu saya tegaskan kembali bahwasanya kita tidak bisa memandang sejarah itu merubah sejarah. Tetapi ini di sinilah mulainya 10 Juli ini bentuknya seperti perkumpulan mulai terbentuk. Adanya motivasi dan semangat dari senior kita. Seperti begitu. Lanjut. Ya, inilah pertanyaan yang muncul dari teman-teman saat wawancara bersama saya. Ada yang bertanya seperti begitu. Suatu pertanyaan yang luar biasa untuk teman-teman yang bertanya seperti begini. Inilah, makanya saya menjawab. Teman-teman ikut PB pasti akan mendapatkan pertanyaan yang teman pertanyakan kepada saya. Ada beberapa yang saya jawab dan ada pun yang tidak saya jawab. Inilah mulai teman-teman datang. Jadi kita bisa baca bersama visi misinya kita. Jadi saya bacakannya. Visi organisasi kita adalah sebagai wadah penghimpun mahasiswa Katolik demi kemajuan dan perkembangan KMK dalam kegiatan kerohanian yang senantiasa bersasar pada persaudaraan, kemasyarakatan, dan ilmu pengetahuan berdasarkan kasih Allah. Misinya kita ada beberapa poin. Poin yang pertama, mengakomodir seluruh mahasiswa Katolik UPI Polus yang ada di Makassar. Yang kedua, memajukan dan mengembangkan KMK UPI Polus Makassar dengan kekeluargaan sebagai prinsip utama. Yang ketiga, senantiasa bersandar pada semangat kebersamaan dalam membawa nama baik KMK UPI Polus Makassar. Ya, inilah data-data ketua KMK. Yang pertama, pada pengurus periode 2007 sampai 2008 ada Kak Helio Adi Gertan, jurusan dari Teknik Mesin 2005. Ya, yang kedua pada periode 2008 sampai 2009 ada Kak Santos, akuntansi 2007. Yang di kepengurusan berikutnya periode 2009-2020 masih tetap di jabat Kak Santos, akuntansi 2007. Lanjut periode 2010-2011 dijabat oleh Kak Petrus Andris dari jurusan akuntansi 2008. Ya, lanjut ke pengurusan berikutnya periode 2011-2012 dijawab oleh Kak Thomas Edison dari jurusan Teknik Mesin 2009. Lanjut periode 2012-2013 dijawab oleh Vincent Salira, jurusan Mesin 2010. Periode 2013-2014 dijawab oleh Kak Roy Sitopul, jurusan Hukum 2011. Lanjut periode 2014-2015
dijawab oleh Kak Ishak Salih dari jurusan Hukum 2012. Lanjut, periode 2015-2016 dijawab oleh Kak Lorencia Timang dari jurusan Akuntansi 2013. Periode 2016-2017 dijawab oleh Kak Irmawanti jurusan Akuntansi 2014. Periode 2017 sampai 2018 dijawab oleh Kak Jelpon Pamanan dari jurusan Akuntansi 2015. Periode 2018-2019 dijawab oleh Kak Dirgahayu Tarung Elok. Kak Dirga sendiri ada di sini orangnya. Lanjut, periode 2019-2020 dijawab oleh Kak James dari Prodi Teknik Sipil 2017. Ya banyak, sudah. Ya, itu adalah perkenalan dari materi Senayang Pandang. Kita diskusi bersama dari materi sebelumnya, mungkin coba putar di slide awal supaya kita bisa bersama. Ya, saya sampaikan kepada teman-teman, ambil posisi duduk sebaik mungkin sehingga apa yang terlihat teman-teman di depan bisa teman-teman tangkap. Jika ada pertanyaan mungkin seperti begini, tapi sebelumnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pengurus yang telah membawakan materi tentang Senayang Pandang. Ya, kembali lagi saya yang pegang mic mungkin bos saja. Halo. Ya, selamat siang. Masih konsentrasi ya? Bagus. Saya kira habis makan langsung tidur, makanya tidak konsentrasi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ya, perkenalkan nama saya Subianto Sarira. Teman-teman di KFK akrab memanggil saya Surya, bukan Gudang Karot ya. Ya, saya dari Prodi Teknik Sipil angkatan 2018. Ya, mungkin masih ada pertanyaan atau bagaimana? Tidak ada. Bosan ya, jadi ya sekian perkenalan dari saya. Mungkin perkenalan berikutnya bisa ditanya-tanya nanti setelah kegiatan. Terima kasih. Ya, shalom dan selamat malam. Ya, perkenalkan nama saya Arnoldus, biasa dipanggil Arnold, biasa dipanggil Arno, biasa dipanggil Arno, terserah pakai yang mana. Ya, saya dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2018. Di Kemgokip saya dipercayakan oleh teman-teman sebagai sekretaris. Status mahasiswa aktif. Ya, ada lagi? Alamat saya di Jalan Perintis Merdeka 4, Koil A3, Lorong 2, nomor 29. Mungkin ada yang dekat dengan rumah saya. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya manajemen angkatan 2018. KMK, saya menjawab sebagai bendahara. Terima kasih. Ya, selamat malam teman-teman. Malam. Selamat malam. Malam. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jian. Saya dipercayakan di kantor Hipnos sebagai koordinator sekretariatan. Alamat saya Alamat saya di BTP Blok L,
Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada? Ya, kalau begitu terima kasih. Selamat malam. Perkenalkan, saya tulis Don Prada, SMK Gindon. Saya dari Prodi Teknik Sipil, angkatan 2019. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cindy Denisi, biasa dipanggil Cindy dari Prodi Manajemen. Terima kasih. Baik, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Idris Darson. Biasa dipanggil Darson. Di Pekokit saya dipercayakan sebagai koordinator kegiatan bakat dan advokasi. Perkenalkan, nama saya Prim Limbo. Saya bisa dipanggil Prim, saya dari Fakultas Hukum angkatan 2015. Terima kasih. Halo, shalom. Perkenalkan, nama saya Pinjam Tasya. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro angkatan 2019. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Sinta, angkatan 2019. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Elda. Saya dari angkatan 19. Terima kasih. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kristina Oma. Biasa dipanggil Tina. Biasa juga dipanggil Kris. Di sini saya dipercayakan sebagai koordinator perwakilan. Terima kasih. Selamat malam. Nama saya Lady dari Divisi Pertanian, jurusan Akuntansi angkatan 2019. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Felicitas Kesti, biasa dipanggil Feli. Saya dari Divisi Pertanian angkatan 2019, prodi akuntansi. Ya, selamat malam. Shalom. Perkenalkan, nama saya Nikolaus Natalis, biasa dipanggil Nathan. Di GMK saya dipercayakan sebagai koordinator humas. Ya, mungkin ada yang bertanya, apa itu humas? Hubungan masyarakat. Ya, angkatan 2015, jurusan teknik mesin. Terima kasih. Shalom. Perkenalkan, nama saya Irene Desti, biasa dipanggil Irene. Prodi Teknik Sipil, jurusan Prodi Teknik Sipil angkatan 2018. Perkenalkan, nama saya Firman Adorego. Saya dari Prodi Teknik Sipil angkatan 2019. Di GMK saya di divisi humas. Terima kasih. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Arifin Liman, biasa dipanggil Adit. Saya dari Teknik Sipil angkatan 2019. Dan di GMK saya dipercayakan sebagai anggota divisi kerohanian. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya di jurusan Manajemen 2018. KMK saya menjabat sebagai koordinator Ramadan. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Mindy Erina, biasa dipanggil Lili. Saya dari Prodi Teknik Sipil angkatan 2018. Ya, selamat malam. Aduh, loyonya. Selamat malam. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Roland Panjaitan. Saya program studi Teknik Elektro 2018. Sekian, terima kasih. Selamat malam buat teman-teman yang jarang diucapkan selamat malam. Nama saya yang diselesaikan Fakultas Teknik Elektro angkatan 2019. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Kodil Badaya, saya dari Fakultas Teknik 03 Teknik Elektro. Ya, terima kasih. Kita segera ke mantan pengurus harian dari Kemkokip, dari sekian yang hadir. Itulah mungkin teman-teman bisa kenal. Ya, tes sudah. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Pascalina Putri Tagialo, biasa dipanggil siapa? Ya, biasa teman-teman dan adik-adik bebas panggil siapa? Ya. Ya, saya dari jurusan Ekonomi, Prodi Manajemen 2017.
Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Shalom dan selamat malam kawan-kawan sekalian. Perkenalkan, nama saya Felix dari Prodi Teknik Mesin Angkatan 2017. Ya, terima kasih atas kesempatannya lagi. Ya, kayaknya nah kenal aja ini ya. Saya yang biasa mau ngomel kamu chat. Ngerti ya? Nama saya Dirga. Dari Prodi Teknik Sipil Angkatan 2016. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, perkenalkan nama saya Suli, biasa dipanggil Suli. Angkatan 2018. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin masyarakat kakak yang mau perkenalkan diri yang masih di bawah atau bagaimana, teman-teman? Kalau sudah tidak ada, kita lanjut ke teman-teman peserta untuk memperkenalkan namanya. Dari kelompok 1, kami persilakan. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang kelompok 1 mungkin langsung saja maju semua. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fajar Syahrir Ruman, biasa dipanggil Valen, Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil. Terima kasih. Bisa dibuka maskernya, siapa tahu kita lupa di jalan. Bicara apa Mimin masuk lagi kita buka Mimin. Coba sampai. Oh, ada yang ini. Perkenalkan, nama saya Christian Arum Rion, biasa dipanggil Rion, dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil Angkatan 2020. Selamat malam, perkenalkan nama saya Faires Mikael Pabila, biasa dipanggil Faires, dari Prodi Teknik Sipil. Terima kasih. Angkatan 2020. Mahasiswa. Selamat malam, perkenalkan nama saya Fidlo Istiran Rohdan, biasa dipanggil Nando, dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil. Terima kasih. Selamat malam, perkenalkan nama saya Lukas Luki, biasa dipanggil Luki. Jurusan Teknik Mesin Angkatan 2020, status mahasiswa. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 untuk sudah perkenalkan namanya dan jurusan. Kita lanjut ke kelompok 2. Kami persilakan ke depan. Selamat malam, perkenalkan saya Francisca Maya, biasa dipanggil Maya, Prodi Teknik Sipil Angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Francisca Maya, biasa dipanggil Maya. Hai Maya. Hai Kak. Perkenalkan, nama saya Pranam, biasa dipanggil Yakob. Prodi Akuntansi 2020. Selamat malam, perkenalkan nama saya Cornelius Teddy Pangguno, biasa dipanggil Pangguno. Hai Buna. Saya dari Prodi Teknik Sipil. Oke. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fendi Lukas. Jurusan Teknik Mesin Angkatan 2020, status mahasiswa. Hai Lukas. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 sudah perkenalkan namanya. Kita lanjut di kelompok 2. Dan persilakan. Sorry. Di kelompok 3. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dedi Sima, dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil Angkatan 2020. Terima kasih. Mahasiswa. Jomblo. Selamat malam, perkenalkan nama saya Vinesa Tasya Maluka, kerap disapa Vinesa. Saya dari Prodi Ekonomi, jurusan Akuntansi. Saya angkatan 2020. Terima kasih.
Selamat malam kepada kakak-kakak senior dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Gregorius Asrul Pagayang, biasa dipanggil Asrul. Saya dari Prodi Teknik Sipil Angkatan 2020, status mahasiswa. Sekian dan terima kasih. Selamat malam kakak-kakak sekalian serta teman-teman. Perkenalkan, nama saya Samson, dipanggil Cacon, dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Mesin Angkatan 2020. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 sudah perkenalkan namanya. Kita lanjut ke kelompok 4 untuk perkenalkan namanya. Kami persilakan. Selamat malam, perkenalkan nama saya Felix Sandika di Prodi Akuntansi Perpajakan. Terima kasih. Terserah dari kakak-kakak mau panggil Felix atau Andika. Terserah saja kak. Dari kakak. Selamat malam, perkenalkan nama saya Doris Imam, sering dipanggil Resti. Saya dari Fakultas Hukum Angkatan 2020. Selamat malam, perkenalkan nama saya Aldo, biasa dipanggil Tian dari Prodi Teknik Sipil Angkatan 2020. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Regino, biasa dipanggil Regi, Fakultas Teknik Sipil Angkatan 2020, status mahasiswa. Ya, terima kasih. Dari teman-teman peserta sudah perkenalkan namanya. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu ke materi. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin teman-teman peserta berdiri terlebih dahulu. Ya, teman-teman bisa gerakan organ tubuhnya sebelum kita masuk di materi. Seluruh organ tubuhnya ya teman-teman, sebelum kita masuk materi. Ya, mungkin sudah bisa dulu. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita tentukan PJ-nya masing-masing kelompok. Untuk kelompok pertama, PJ-nya Feli dengan Aken. Kelompok 2, Vini dengan Yakobus. Kelompok 3, Adit dengan Carmila. Kelompok 4, Jaya dengan Helda. Kita langkah ke random materi selanjutnya, yaitu selayang pandang yang dibawa oleh pengurus. Waktu dan tempat dipersilakan. Yang kami persilakan ke Arnold untuk membawakan manajemen waktu dan tempat. Kami persilakan. Terima kasih. Ya, selamat malam. Shalom. Ya, lebih baik ada istilah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi alangkah baiknya kalau kita berkenalan dulu. Ya, perkenalkan. Ini adalah riwayat hidup saya. Nama lengkap saya Arnoldus. Nama panggilan saya Arnold, Anno atau Anong. Terus tempat tanggal lahir saya di Ujung Pandang 10 September 1998. Jadi saya sudah tepat berusia 22 tahun, masih muda itu. Ya, alamat saya di Jalan Perintis Kemerdekaan 4, WH 3, Lorong B2, nomor 29. Ya, status saya belum menikah. Terus hobi saya itu olahraga, main game, jalan-jalan, dan main desain. Daftar riwayat pendidikan saya, pendidikan formal, itu pada tahun 2003 sampai 2004 saya TK di Taman Kanak-Kanak Frater Bakti Luhur Makassar. Mungkin ada dari teman-teman ada TK di TK Frater, mungkin ada? Oh iya ada. Kojinur punya. Jadi di tahun 2004 sampai 2010 saya di SD Frater Bakti Luhur Makassar. Ada yang dari SD Frater? Pada tahun 2010 sampai 2013 saya menempuh pendidikan di SMP Negeri 12 Makassar. Mungkin ada alumni dari SMP 12? Tidak ada? Ya, jadi pada tahun 2013 sampai 2017 saya bersekolah di SMK Negeri 5 Makassar atau biasa disebut STM Pembangunan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tendang fokus nih? Atau ngantuk nih? Bagaimana? Ada yang aneh?
Ya, jadi waktu saya SMK itu 4 tahun. Kenapa 4 tahun? Ya, kita. Betul. Jadi di SMK saya itu memang sistemnya 4 tahun. Jadi bukan saya tinggal kelas ya teman-teman. Jadi saya dulu itu 1 tahunnya dipakai untuk PKL atau magang. Lanjut di tahun 2018 sampai sekarang saya menempuh pendidikan di UKI Polres Makassar, tepatnya di jurusan Teknik Elektro. Adapun pengalaman kerja saya pada tahun 2017, pada saat saya setelah selesai SMK, saya menunda pendidikan saya untuk kuliah. Jadi saya memilih untuk mengambil dunia pekerjaan pada saat itu. Karena sakit hati tidak lulus di Unhas. Ya, adapun pengalaman organisasi saya di Kemka UKIP. Yang pertama, teman-teman mempercayakan saya sebagai panitia siaran rohani di Gereja Katolik Santa Perawan Maria Bunda Pengharapan Suci di Sopeng. Itu yang kita tadi cerita. Terus lanjut yang kedua, saya dipercayakan sebagai teamwork anniversary ke-33 Kemka UKIP, walaupun sebagai anggota. Yang ketiga, saya dipercayakan sebagai teamwork MUBES ke-9 Kemka UKIP, dan teman-teman mempercayakan saya pada saat itu menjadi seorang koordinator teamwork. Lanjut di kepengurusan Kemka UKIP periode 2019-2020, dan pada saat itu saya menjabat sebagai anggota kerohanian. Jadi saya ex kerohanian di sini. Lanjut, pada saat kepengurusan saya juga mengambil kepanitiaan PAD Kemka UKIP 2019. Jadi tahun lalu saya dipercayakan sebagai koordinator pendanaan saat itu. Lanjut, yang terakhir pengurus KMK yang terbaru, pengurus KMK UKIP periode 2020-2021, dan teman-teman mempercayakan saya sebagai sekretaris umum. Ya, apa itu akademik? Mungkin sudah ada dipaparkan di layar mengenai akademik. Tapi adakah dari teman-teman mau menjabarkan apa itu akademik menurut versinya teman-teman sendiri? Menurut teman-teman, akademik itu apa sih? Boleh satu orang menjabarkan tanpa menyiru yang ada di depan ini. Menurut teman-teman saja. Apa itu akademik? Masih malu atau sedang ngantuk atau bagaimana ini? Pusing? Atau bagaimana? Tidak usah malu. Saya rasa teman-teman ini adalah seorang akademik. Pasti tahu dong apa itu akademik. Mungkin Samson bisa jelaskan apa itu akademik menurut versinya Samson sendiri itu bagaimana? Atau Valen? Mau mana Valen? Tahu dia? Atau Felix bisa? Jelaskan apa itu akademik? Ya? Oh, masih berpikir. Oke, mungkin nanti lanjut saja biar kita mengefisienkan waktu. Jadi menurut beberapa ahli, pengertian akademik itu adalah sebagai berikut. Menurut Gordon, akademik adalah sebuah fakta prosedur di mana bila dilakukan akademik itu akan menjadi apa yang kita lakukan berjalan dengan baik dan tujuan kita akan lebih mudah untuk terlaksana dan tercapai. Jadi menurut Gordon seperti itu. Kita lanjut ke menurut Heidegger. Akademik adalah sebuah peristiwa akan menjadikan kesadaran manusia lebih terang dan lebih terarah. Dengan akademik akan menjadikan kita lebih mampu untuk memilih apa yang kita lakukan untuk mencapai tujuan yang menjadi sebuah kebahagiaan kita di dalam melakukan sebuah kegiatan. Dan terakhir menurut Adler, akademik adalah sebuah proses di mana kita mengetahui sebuah kebenaran untuk mengetahui dan apa yang harus dilakukan demi sebuah tujuan yang kamu inginkan. Itu dia. Jadi mungkin dari teman-teman saya tantang nanti untuk menjabarkan apa itu akademik. Kita lanjut, apa itu cinta? Ya. Ya. Siapa di sini pernah jatuh cinta? Dari teman-teman peserta, siapa di sini pernah jatuh cinta?
Berarti tidak, dari 17 peserta ini belum pernah rasakan yang namanya jatuh cinta ya? Oke, baik. Selamat, kamu masih normal. Ya, lanjut. Ya, apa itu cinta? Berdasarkan etimologi, beberapa bahasa, termasuk bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, apabila dibandingkan dengan beberapa bahasa modern di Eropa, terlihat lebih banyak kosakatanya mengungkapkan konsep ini, termasuk bahasa Yunani kuno yang membedakan 3 atau lebih konsep, yaitu eros, philia, dan agape. Ada yang tahu apa itu eros? Apa itu cinta eros? Apa itu cinta philia dan apa itu cinta agape? Ada yang tahu? Ya, kita lanjut saja, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Jadi cinta adalah perasaan simpati yang melibatkan emosi yang mendalam. Menurut Eric Fromm, ada 5 syarat untuk mewujudkan cinta, yaitu perasaan, pengertian, tanggung jawab, perhatian, dan saling menghormati. Itu adalah bentuk dasar dari sebuah cinta. Kita lanjut. Dan berdasarkan terminologi atau berdasarkan istilah, penggunaan istilah cinta dalam masyarakat Indonesia dan Malaysia lebih dipengaruhi dengan perkataan love dari kata bahasa Inggris. Love digunakan dalam sebuah amalan dan arti untuk eros, philia, agape, dan storge. Namun, perkataan-perkataan yang lebih sesuai masih ditemui dalam bahasa serantau dan dijelaskan seperti berikut. Cinta yang lebih cenderung ke romantis, asmara, dan hawa nafsu, itu adalah cinta eros. Yang kedua adalah sayang yang lebih cenderung kepada teman-teman dan keluarga, philia. Seperti saya dengan teman-teman saya di Camp Kokip, itu adalah cinta philia. Dan yang selanjutnya adalah kasih yang lebih cenderung ke keluarga dan Tuhan, yaitu agape. Saya kepada Tuhan dan saya kepada keluarga saya, itu adalah cinta agape. Dan yang terakhir adalah semangat Nusa yang lebih cenderung kepada patriotisme, nasionalisme, dan narsisme. Jadi jiwa patriotisme adalah cinta storge. Kita lanjut. Ya, apa itu organisasi? Organisasi secara etimologi berasal dari kata organ. Organ artinya struktur atau susunan tubuh yang terdiri dari kepala, badan, dan kaki, tangan juga. Secara terminologi, organisasi adalah perkumpulan 2 orang atau lebih untuk mencapai satu tujuan yang sama. Ya, seberapa pentingkah akademik cinta dan organisasi bagi mahasiswa? Ya, pentingnya akademik bagi mahasiswa yaitu dalam menjalani proses perkuliahan, seringkali mahasiswa hanya fokus dalam kegiatan non-akademis. Mungkin waktu di sekolah ada yang suka ikut ekskul. Mungkin siapa di sini suka ikut ekskul? Mungkin ikut basket, ikut futsal, ikut kelas tari, dan lain sebagainya. Mungkin ada? Siapa yang aktif dulu? Siapa yang dulu aktif? Ya, dari kamu siapa namanya? Ya? Aktif di mana dulu? Basket. Pak, mantap. Saya juga basket juga dulu. Kamu? Apa ekskulnya dulu di SMK, SMA, SMP? Ya, SMK apa? Apa itu? Wah, mantap. Lama pala ini, calon lama pala mungkin ini. Ada lagi? Ya, kamu? Poli, mantap. Pasti tinggi sekali lompatannya. Ya, dalam proses kuliah seringkali mahasiswa hanya fokus pada kegiatan akademik, sehingga melupakan kegiatan perkuliahan, dan semakin lama ada yang biasa dikatakan mahasiswa legend. Padahal banyak sekali yang dijanjikan oleh bidang akademik, terutama pada saat berkecimpung di dunia kerja. Contohnya seperti saya, bukan biasa sombong ya. Jadi pada saya dalam modal SMK, jadi di SMK itu saya diajarkan mengenai jurusan saya. Jadi setelah lulus saya bisa bekerja di sesuai dengan bidang saya, begitu. Akademik adalah seluruh lembaga pendidikan yang bersifat akademis, artinya bersifat ilmiah, bersifat ilmu pengetahuan, dan bersifat teori tanpa praktis yang langsung. Lanjut. Pentingnya cinta bagi mahasiswa. Sekarang saya tanya, pentingkah cinta bagi mahasiswa? Saya tanya yang di belakang, pentingkah cinta untuk mahasiswa? Seberapa penting? Saya tanya dulu. Nah, sekarang saya punya
games untuk teman-teman. Jadi saya akan bagi dua kubu. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 menjadi kubu 1, dan kelompok 3 dan kelompok 4 menjadi kubu 2. Mungkin bisa saling duduk saling berhadapan. Jadi kubu 1 dan kubu 2 itu berhadapan. Bukan seperti itu. Dua kubu ini saling berhadapan. Dua kubu saling berhadapan, bukan dua kelompok. Jadi dua kubu saling berhadapan. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 menjadi kelompok 1, dan kelompok 3 dan kelompok 4 menjadi kelompok 2. Jadi berembuk, silakan pertahankan argumen. Saya kasih berapa waktu? Berapa waktu yang dibutuhkan teman-teman? Ada tawaran? Berapa? Ya? Ya itu misalnya tadi saya katakan silakan berembuk, silakan berdiskusi untuk menentukan siapa ketua dan sekretaris, dan membuat argumen teman-teman, argumen kuat, pegangan kuat teman-teman untuk mempertahankan pendapat teman-teman, menurut pemikiran teman-teman. Jadi teman-teman, satu dari kubu yang pertama yang pro ke akademik. Wah, saya lebih suka yang akademik karena begini-begini, lagi menjamin saya begini-begini. Yang dari kelompok 2 yang bilang, yang organisasi lebih begini-begini. Ya, silakan buat sebuah argumen yang bisa membuat teman-teman itu lebih unggul begitu. Jadi saya akan membuat teman-teman ini berargumen, bukan mengadu domba ya teman-teman. Jadi di sini kita itu pro dan kontra. Jadi saya lebih pro ke akademik. Saya kontra ke organisasi. Begitu pun sebaliknya. Saya kontra ke akademik. Saya lebih suka di organisasi. Betul. Sudah ditentukan? Saya kasih waktu untuk teman-teman berembuk dulu. Jadi permainannya seperti ini. Saya akan bagi dua kubu. Satu kubu yang cinta organisasi dan satu kubu yang cinta akademik. Ya, kubu pertama yang cinta akademik dan kubu kedua yang cinta organisasi. Silakan teman-teman berembuk untuk mendiskusikan mengapa saya lebih pro ke ini, saya lebih kontra ke yang ini. Jadi contoh dari bidang akademik, contoh dari teman-teman yang pro akademik. Jadi teman-teman yang pro akademik itu buat argumen. Bahwasanya saya yang lebih akademik, saya lebih suka akademik karena lebih menjadi saya begini. Saya dan sebaliknya. Dari kubu organisasi bilang, wah, saya ini pendidikan saya belum tentu cukup untuk teman-teman. Jadi saya juga butuh yang namanya organisasi, saya juga butuh skill. Saya butuh temukan skillnya saya, seperti itu. Jadi sebenarnya. Jadi nanti teman-teman ini akan beradu argumen untuk menentukan yang mana sih yang lebih baik sebenarnya. Ayo, saya mau tanya dulu, siapa dari kubu 1 ketuanya? Angkat tangan dulu. Ya, silakan berdiri. Dari kubu 2, siapa ketuanya? Ya, silakan berdiri. Biar adil, mungkin tweet saja. Siapa yang duluan? Tweet saja. Daripada saya itu tidak mau ngomongan, jadi saya tweet. Siapa yang duluan? Yang menang duluan ya. Ya, silakan paparkan apa yang menjadi pegangan kuat teman-teman dari kubu 1 lebih pro ke akademik. Silakan dipaparkan. Oke, baik, kami dari kelompok 1 lebih memilih akademik karena apa? Akademik itu sangat penting bagi kehidupan kita ya. Contohnya kita yang datang kuliah itu jadi fokus pada satu tujuan saja, datang untuk kuliah. Jadi berorganisasi itu menurut kami sama sekali tidak penting. Karena apa? Datang lagi nanti adanya organisasi jadi kita tidak fokus ke kuliah. Jadi datang kita ke sini itu jauh-jauh untuk kuliah. Kalau bergabung lagi ke organisasi maka kita tidak akan fokus ke kuliah nanti. Begitu, terima kasih. Ya, silakan dari kubu 2 untuk paparkan argumentasinya. Silakan berdiri. Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Menurut saya
organisasi adalah wadah yang sangat penting untuk dunia akademik, bahkan dalam dunia pekerjaan. Karena di organisasi kita diajarkan untuk manajemen waktu, sedangkan di akademik kita hanya mengikuti jadwal yang diberi oleh dosen. Sedangkan di organisasi kita yang membangun sendiri waktu yang kita butuhkan, dan kita juga bisa melatih diri sendiri untuk jadi pemimpin. Terima kasih. Ya, mungkin dari kubu 1 mau kasih tanggapan, silakan. Ya, tidak apa-apa, mau ketuanya, mau siapa, semua bebas di sini. Saya bebas, semua bebas untuk berargumentasi, untuk bertanding. Rasanya saya lebih pro ini, saya kontra dengan ini. Diusahakan kepada teman-teman itu cepat berpikir, untuk cepat. Jadi contoh seperti ini tadi, bahwasanya kubu 1 itu menekan kubu 2. Kubu 2 begini. Kubu 2 langsung balas tekanan. Dia serang lagi kubu 1. Nah, begitu lagi kubu 1, serang lagi. Kubu 2, serang lagi. Kayak gitu. Jadi, teman-teman itu jika seperti contoh, teman-teman ini ditekan, langsung tekan teman-teman itu juga angkat lagi argumentasinya supaya bisa mengalahkan kubu yang satunya. Gitu. Jangan berdiri, langsung saya sebutkan apa saja argumentasinya untuk bisa memenangkan sebuah debat. Oke, baik. Kami akademik sangat penting karena orang tua kita itu menyuarakan kita itu supaya fokus pada tujuan kita itu di kuliah. Jadi datang jauh-jauh itu untuk berkuliah. Jadi yang teman bilang tadi yaitu mengatur masuk organisasi itu bisa mengatur waktu. Menurut saya itu tidak efektif. Karena apa? Di saat ada dosen nanti bilang ada kuliah dadakan, itu bertepatan dengan Anda punya jadwal di organisasi. Jadi Anda itu tidak bisa fokus kepada yang apa dosen bilang. Jadi Anda itu bingung memilih dosen kah atau memilih organisasi. Terima kasih. Jawab, kalau bisa jangan cuma satu ini aja. Kalau kamu bisa jawab langsung serang. Gak usah dari 77. Gitu. Kalau menunjukkan jiwa kepemimpinan kalian teman-teman. Saya bisa. Terima kasih atas tanggapannya. Kalau untuk belajar ya pasti penting untuk kita, tapi kurangnya belajar, maksudnya tanpa teman kita juga tidak bisa. Maka dari itu terbentuklah organisasi untuk menjalin hubungan bersama, dan itulah pentingnya organisasi, bukan hanya belajar. Jadi maksud kami di sini mendapatkan teman, yaitu memperluas pertemanan. Teman bukan hanya dalam kelas, tetapi banyak contohnya masuk organisasi, banyak teman dari berbagai suku, dari berbagai jurusan. Intinya menurut kami organisasi itu melatih Anda supaya tidak berpikir, karena Anda itu harus bergantung pada teman dan bergantung pada organisasi. Ada tugas, kasih ke teman. Itu menurut kami itu organisasi sangat penting. Bukan berarti kita harus berharap terus sama teman. Dan kan kita belajar, kita maksudnya diarahkan begini caranya supaya kita tahu jalan lagi. Bukan terus kita berharap sama teman. Apa ini kita harapkan dia yang jawab, bukan begitu. Berarti intinya akademik lebih penting sudah. Akademik lebih penting sudah, karena intinya yang lebih bagus itu jangan saja mengharapkan teman, bekerja sendiri supaya puas. Dan satu lagi, rata-rata di dunia pekerjaan sekarang orang tidak memang memandang skill, tapi nilai itu lebih penting untuk mendapatkan perusahaan yang lebih bagus. Oke, memang skill penting untuk di bidang pekerjaan yang mungkin membutuhkan tenaga, sedangkan kita dikuliahkan oleh orang tua kita untuk bisa mengatur orang-orang yang bekerja. Terima kasih. Sangga jawab, Sangga. Tadi sempat dikatakan saudara bahwa mengatur orang-orang untuk bekerja. Di mana Anda berlatih untuk mengatur orang-orang bekerja? Yang saya tahu cuma di organisasi Anda bisa
berlatih dengan teman-teman lain untuk jadi seorang pemimpin. Kita kan di kuliah ini berlatih untuk berpikir, jadi bukan hanya untuk berlatih untuk berteman, organisasi saja. Organisasi itu tidak ada, sekali tidak penting. Karena kita dilatih untuk mandiri, bekerja. Baik, percuma nilai akademik baik apabila Anda tidak memiliki attitude atau perilaku yang baik. Karena pada organisasi kita dapat diajar bagaimana public speaking yang baik, bagaimana cara memperlakukan orang yang baik. Jadi kakak bilang kan nilai yang baik, percuma attitude dan perilaku. Dari mana Anda tahu kalau akademik itu tidak ada attitude sama perilaku? Jadi dalam akademik itu ada belajar semua, belajar mandiri, belajar perilaku yang baik. Jadi dan Anda jangan bilang jadi Anda jangan bilang dalam akademik itu tidak ada attitude, tidak ada yang namanya pertama. Dan dalam akademik itu ada juga yang namanya attitude, belajar attitude bagaimana. Terima kasih. Apa ada attitude? Apa gunanya dosen itu belajar dari attitude kalau mengandalkan organisasi saja. Kan aku bilang Kan kata yang namanya langsung potong dengan dokumennya teman-teman serapi teman balas gitu. baik, contohnya teknik sipil. Apakah teknik sipil belajar sosiologi yang seperti yang Anda jelaskan? Kan di organisasi dapat belajar bagaimana sifat-sifat seseorang, dilatih bagaimana jiwa kepemimpinan yang baik. Karena itu menurut pandangan Anda dalam organisasi. Jadi pandangan kami dalam akademik itu berorganisasi itu tidak penting. Karena kami bisa mengutarakan sesuatu itu menurut pandangan sendiri, jadi bukan dengan berorganisasi. Semoga pertanyaan kalau memang menurut saudara dan pertanyaan pendapat kalau memang organisasi tidak penting, pertanyaannya kenapa Anda teman-teman sekalian ada berada di sini? Kita kembali ke materi. Kita bahas di sini. Bukan bahas. Kenapa kita kembali ke materi? Kita ada di sini. Tapi kita sama Karno untuk akademik. Jadi jangan bertanya tentang di sini. Itu di luar materi sudah itu. Kita bicara luar materi saja. Jangan emosi. Kita kan ada berada di sini. Ya, mungkin cukup saja dulu debatnya pada saat ini. Sekarang saya, bisa. Ya. Bisa dilanjut karena saya di sini Pak belum puas. Oke, boleh. Saya kasih waktu 5 menit lagi untuk kita bisa berargumen. Silakan dari kubu 2 langsung saja. Kan kalau kita selalu belajar pasti kita pusing toh. Tidak ada yang namanya istirahat lah. Begitu. Maka dari itu organisasi itu penting. Kita bisa hubung teman, belajar, saling belajar. Bukan maksudnya akademik itu penting. Sama saja kita saling apa itu namanya kayak ya, saling bekerja sama, saling melengkapi. Organisasi akademik itu penting. Tapi organisasi juga itu penting dalam dunia pekerja. Public speaking, cara mengatur waktu. Bukan berarti kita organisasi terus tanpa minum. Tidak, kita juga belajar di situ mengatur waktu, cara kita mengatur waktu. Terima kasih. Baik, jadi dalam akademik itu juga kita dilatih dalam public speaking. Contohnya kita mau presentasi juga dengan mengatur waktu. Jadi mengatur waktu itu ada juga di akademik. Contohnya dosen kasih deadline tugas batas kumpul tanggal berapa. Jadi kita itu harus menghargai waktu. Terus dibilang juga tadi itu masuk akademik itu tidak bisa istirahat, tidak bisa tidur. Nah, menurut kami berorganisasi itu lebih tidak dapat istirahat lah. Karena mana mau belajar, terus bagaimana harus berkumpul dengan teman, mengajukan pendapat. Dan satu lagi,
pusing-pusing di akademik dan apa segala macam, tapi kita juga bisa cepat selesai kuliah dan mendapatkan pekerjaan yang lebih cepat daripada yang berorganisasi. Tidak selamanya orang yang organisasi itu lambat selesai kuliah. Sedangkan bahkan yang berorganisasi pun juga bisa lebih cepat daripada yang cuma fokus di akademik dengan bantuan senior-senior. Tapi terbentuklah suatu hubungan karena ada senior, teman-teman untuk membantu kita lebih cepat. Tapi menurut dari semua yang pernah saya lihat, orang yang berorganisasi rata-rata memang hanya 4 tahun. 4 tahun, tapi orang yang tidak berorganisasi dan lebih fokus kepada kuliahnya bisa selesai kuliah hanya dengan 3,5 tahun. Dan saya berorganisasi itu mendapatkan nilai itu bukan dari diri sendiri, dari tidak puas. Organisasi itu mendapatkan nilai dari orang lain. Bisa diulang tadi. Jadi contohnya itu pada saat kita selesai kuliah, jadi melihat nilai itu tidak puas karena apa? Hasil yang dikerjakan itu bekerja sama, contohnya dalam organisasi dikerjakan tugas. Jadi tidak mandiri. Terima kasih. Daripada kita memperpanjang debat, mungkin dari kubu organisasi dan kubu akademik membuat suatu closing statement bahwasanya ini dan kita akan simpulkan nanti. Ayo, dari kubu 2 mungkin bisa simpulkan mengenai perdebatannya tadi ini begini. Dan sekarang teman-teman simpulkan apa saja yang akan teman-teman closing statementnya nanti. Begitupun dari kelompok 1, silakan. Kalau ada silakan langsung saja. Kita punya waktu yang terbatas. Waktunya. Closing statement itu seperti ini. Bahwasanya kami masih tetap organisasi begini. Kami tidak ini kan begini. Itu dari kami. Karena kalau misalnya dan teman-teman juga menerima masukan dari ini, ya silakan saja. Gitu saya. Dari jadi begitu saja contohnya. Ayo kita mau lanjut lagi di slide berikutnya. Bagaimana? Silakan closing statement. Simpulannya saja dari perdebatan ini maksimal seperti ini. Mendengar seperti itu. Dengar saja. Iya, soal pendapat saya dengar berbeda. Ayo, masa tidak dari perdebatan tadi masa tidak bisa disimpulkan hasil debatnya? Orang berdebat itu untuk bisa mendapatkan suatu pencerahan, bukan berarti tidak menemukan hasil atau menarik pendengaran. Ayo, bagaimana dari kubu 1? Bagaimana keputusan akhirnya? Bagaimana dari kubu 2? Bagaimana keputusan akhirnya? Contoh, kalau misalnya kubu 1 kayaknya kami lebih fokus saja. Kami mengikut sama kubu 2, senang organisasi, kayak gitu. Atau kami tetap di organisasi, kami tetap di akademik, kayak gitu. Gimana? Silakan. Keduanya, berdiri dong, ketuanya. Gimana? Berdiri. Closing statement saja. Waktunya kita sudah lewat. Terima kasih atas debat yang kita laksanakan tadi yang berkaitan dengan organisasi sama akademik. Jadi menurut pandangan kita semua itu, jadi akademik sama organisasi itu sama-sama penting. Jadi menurut Anda organisasi penting dan menurut kami akademik itu penting. Jadi menurut saya itu akademik sama organisasi itu tidak bisa dipisahkan lah. Jadi harus jalan jadi sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Jadi kesimpulan dari argumen yang saya kita bahas, sebenarnya akademik dan organisasi itu sudah jadi ikatan
dalam dunia perguruan tinggi. Jadi tidak ada yang bisa mengatakan bahwa akademik bisa lebih baik daripada organisasi, sedangkan tulang dari akademik sebenarnya organisasi juga. Jadi kedua pemahaman tentang akademik dan organisasi itu sebenarnya sama-sama penting dalam dunia kuliah atau dunia perguruan tinggi. Terima kasih. Ya, bagus sekali tadi dari teman-teman. Silakan tepuk tangan untuk kedua tim. Ya, bisa dikembali ke posisinya lagi tadi. Yang penting cinta. Oke, di sini saya bisa menyimpulkan bahwa demikian perlu kita pahami bahwa tiga hal tersebut, akademik, cinta, dan organisasi harus diseimbangkan. Kehidupan setelah kuliah tidaklah mudah seperti yang kita bayangkan, teman-teman. Jadi ketika kita hanya paham akademik saja, maka faktanya seringkali mahasiswa tipe ini gagal ketika berhadapan pada persoalan nyata. Dari dua, setuju tidak? Padahal itu mempunyai rasa tanggung jawab soal sosial. Selesai kuliah diharapkan bisa membangun desa atau bahkan membangun negaranya. Itu dalam dunia kerja. Jika gagal dalam persaingan, sesuai jurusannya otomatis jadi pengangguran dan menjadi otomatis pengangguran itu menjadi terbuka dan tidak memiliki skill atau keterampilan yang lain. Begitupun pula jadi dengan organisasi. Ya. Jadi di organisasi itu kita tidak harus yang full organisasi saja. Biasanya itu memang ada orang yang lebih senang di organisasi dan tidak pikir di kuliahnya. Dia karena dia sudah nyaman, jadi dia lebih senang ke organisasi karena di situ dia lebih nyaman. Sama ada begitu pula dengan akademik. Ada yang lebih senang akademik, malas organisasi, lah, disuan lah, disitulah, bikin sibuk-sibuk diri saja. Ada juga yang sibuk sama percintaannya. Ada juga yang tipe mahasiswa yang seperti ini. Jadi dia itu lebih senang pergi ngapel ke pacarnya daripada pilih kuliah, daripada pergi organisasi. Jadi semuanya itu harus diseimbangkan. Jadi seperti contohnya cinta pada akademik dan cinta pada organisasi itu harus seimbang. Nggak boleh ada berat sebelah. Agar bisa seimbang itu agar kehidupan di dunia kampus kita, kehidupan di dunia perkuliahan kita itu menjadi lebih berwarna. Apakah berwarna kalau teman-teman hanya fokus di akademik saja, kayak anak SMK, kayak anak SMA, anak kayak NSD, kayak SMP? Apakah teman-teman kalau fokus saja di organisasi, apakah dunia ini itu berwarna? Kuliahnya hancur, jadi beban orang tua. Jadi semuanya itu harus diseimbangkan. Diseimbangkan agar dunia perkuliahan kita, dunia kampus kita itu menjadi lebih berwarna. Enak dong kalau misalnya setelah lulus kuliah kita punya IPK yang tinggi lah, misalnya seperti itu. Misalnya 3 lebih lah. Terus setelah lulus 3 lebih, kita juga punya pengalaman di organisasi. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi manfaatkanlah waktu teman-teman pada saat ini, pada waktu masa perkuliahan teman-teman untuk bergabung di organisasi juga di akademik. Yang satu juga tidak fokus di akademik, karena pada dasarnya tujuannya teman-teman itu dikuliahkan untuk bisa menimba ilmu di kampus. Namun bukan hanya, tapi dunia kampus itu tidak seperti itu saja. Bukan tentang pendidikan saja, bukan tentang penelitian saja, tetapi juga pengabdian terhadap sesama. Seperti itu. Ya, lanjut. Ya, saran saya bagi mahasiswa atau bagi teman-teman yang ada saat ini. Jadi kita sebagai mahasiswa yaitu adalah menjadi seorang agen of change atau agen perubahan yang bisa mengadakan sebuah perubahan pada suatu sistem sosial, baik itu individu, keluarga, masyarakat, maupun nusa dan bangsa. Jadi menjadi ke arah yang lebih baik. Dan jika ingin benar-benar menjalankan kewajiban tersebut,
peganglah 3 pilar, yaitu akademik, cinta, dan organisasi. Ya, lanjut. Ya, ini adalah closing statement dari saya. Jadi, mahasiswa yang baik adalah mahasiswa yang sukses di bidang akademik, sukses dalam bidang organisasi, dan tidak mengecewakan sang pujaan hati. Ya, sang pujaan hati itu bukan cuma pacar saja ya, bisa juga orang tua, bisa juga teman, dan lain sebagainya. Nah, terus yang terakhir adalah kuliah, prioritas, organisasi, totalitas, dan pacar jangan sampai lepas. Sekian dan terima kasih. Oh iya, ada sesi tanya jawab dulu. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya? Masih seru sekali tadi itu, seru debat. Kalau mungkin ada bertanya, silakan bertanya. Atau ngantuk nikah. Untuk kesempatan kali ini saya cuma bisa kasih 3 pertanyaan saja, cuma 1 sesi saja. Ya, silakan. Perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Kian. Pertanyaan saya, tadi ada materi yang kakak sampaikan tentang pergaulan. Pergaulan itu harus luas. Ada istilah namanya pintar dalam pergaulan. Bagaimana jika pergaulan luas namun tidak bermanfaat bagi dia, atau bisa disebut tidak sejalan dengan situasi yang dia alami dirinya sendiri. Kenalannya banyak tapi pergaulan tidak membuat dia berkembang. Bagaimana pendapat kakak? Oke, bisa diulang lagi. Ada istilahnya pintar dalam pergaulan. Tadi sesuai dengan materi yang kakak sampaikan, pergaulan yang luas. Nah, dari saya, bagaimana jika pergaulan luas namun tidak bermanfaat bagi dia, kenalannya banyak dan pergaulannya tidak membuat dia berkembang. Bagaimana pendapat kakak? Kalau menurut pendapat saya, itu kembali ke pribadinya sendiri. Banyak orang bergaul bebas, namun itu tidak bisa membentuk karakternya, bahkan menjadi lebih buruk. Bagi teman-teman yang seperti yang fokus organisasi atau yang berorganisasi, pastinya tentu tahu apa yang namanya sifat-sifat orang atau karakter orang. Jadi orang organisasi itu dia tahu gitu loh. Jadi dia jadi orang organisasi itu pasti juga memilih teman begitu. Jadi dia tidak semata-mata bilang bergaul saja. Tapi dia juga tidak bisa pertimbangkan. Ya. Di organisasi teman-teman itu dibuka pikirannya untuk bisa jadi lebih logis, lebih luas, untuk bisa memilih yang mana lebih baik untuk dirinya. Jadi ada juga orang yang memang sukanya saja bergaul saja, bukan bergaul bukan arti dalam berorganisasi ya, bergaul saja, pergi jalan-jalan, pergi ini dan lain sebagainya, berbuat yang tidak senonoh dan lain sebagainya. Namun itu yang menghancurkan dirinya gitu. Jadi kalau menurut saya, orang yang seperti itu dia memang tidak bisa membentuk dirinya. Dia tidak bisa memilih dalam artian bahwasanya dia di sini belum dewasa. Dia belum bisa menemukan yang mana yang baik, yang mana yang buruk untuk dirinya. Itu saja. Oke, bagaimana dari udah puas? Ya, makin ada lagi. Silakan tanya tentang agama, apa ya? Akademik, organisasi dan cinta. Ada lagi? Tadi seru loh. Teman-teman ini berargumen, saling pendapat, saling lempar. Sebenarnya tidak lempar bukan tadi. Ayo, ada lagi yang bertanya? Atau mungkin betul mau bertanya? Bertanya saja. Di sini bebas siapa bertanya. Teman-teman peserta. Bisa 2 kesempatan untuk bertanya. Ya, silakan. Apa perbedaan organisasi dan komunitas? Ya? Perbedaan organisasi dan komunitas. Ya, terima kasih. Bagus pertanyaannya. Apa itu komunitas dan organisasi? Nah, sebenarnya ini sudah terjawab tadi waktu kita di materi yang pertama selain pandang kan sudah dijawab tadi sama Kak Dirga bahwasanya itu komunitas itu seperti hanya kumpul-kumpul, dia tidak memiliki sebuah aturan atau sebuah pedoman. Sedangkan di organisasi itu memiliki struktur, memiliki badan atau divisi-divisi seperti itu, memiliki bagian-bagian yang mengatur semua untuk mencapai suatu tujuan yang sama gitu, suatu tujuan tertentu.
Bagaimana dari sudah bos? Ada lagi yang mau tanya-tanya tentang cinta, tentang organisasi atau tentang akademik? Silakan. Atau tentang manajemen waktu, silakan. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk bertanya. Kalau tidak bertanya, saya bertanya. Ayo, Effendi mau bertanya? Atau siapa kalian yang ribut sekali nih, yang suka debat tadi, yang paling aktif debat, masa pas sesi bertanya kok diam aja? Gimana? Bisa satu pertanyaan loh. Ayo, ya silakan kamu. Dengan baik, apabila mengikuti organisasi, bagaimana cara membagi waktu antara organisasi dan tugas? Ya, bagus sekali. Bagaimana cara membagi waktu kuliah dengan organisasi? Nah, yang harus kita ketahui di sini adalah prioritas. Itu yang pertama. Yang mana lebih prioritas untuk saat itu. Jadi jika misalnya siapa namanya? Ya, misalnya kalau Vanessa ada deadline dari dosen, terus juga ada kegiatan di organisasi. Nah, di sini Vanessa harus berpikir bahwasanya kalau saya tidak kerja ini, atau misal saya tidak kerja tugasnya dosenku dan saya ikut saja ini, apakah dampaknya nanti ke depan? Dan misalnya kebalik, dan begitu pun sebaliknya, jika saya mengikuti kegiatan di organisasi saya dan melaksanakan tugas yang diberikan dosen saya, itu apa dampaknya ke depan? Nah, di sini saya harus dan teman-teman yang juga harus berpikir begini. Kalau misalnya kalau tidak kerja tugas, nanti nilai saya error. Kalau organisasi, ada di temanku masih bisa nih. Harus di arah saya baru bisa jalan itu kegiatan. Nah, contohnya seperti itu. Jadi harus teman-teman pikirkan itu yang namanya prioritas, yang mana yang penting, yang mana yang saat ada 3 kesibukan, yaitu penting, genting, dan sangat penting. Nah, di situ harus teman-teman bedakan. Nah, misalnya kalau kegiatannya Vanessa di organisasi itu dalam skala penting. Nah, terus yang dikasih tugas sama dosen itu sangat penting ya. Di sini Vanessa tahu yang mana yang lebih penting sebenarnya di antara dua ini tadi. Yang mana Vanessa lebih prioritaskan, yang sangat penting kah atau yang penting saja? Ya, tentunya seperti itu. Vanessa sudah sendiri jawab tuh. Bagaimana? Kita akhiri saja materi kita pada malam ini. Bagaimana teman-teman? Oke, mungkin saya hanya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Selamat berproses di KIK UKIP. Jangan pernah berhenti untuk berproses, karena proses tidak pernah mengkhianati hasil. Itu saja pesan dari saya. Terima kasih. Gerakan pertama ditirukan oleh peserta dan seterusnya. Begitu sih. Baru dipanggil lagi yang di belakangnya, bagi-bagi sampai habis. Yang terakhir nanti peragakan di depan. Sesuai dengan gerakan pertama. Kalau salah ya gugur. Tidak ada eksekusinya kan, tidak ada. Nanti ada hukumannya. Jadi harus menguji kekompakan ini nah. Harus memperhatikan dengan baik gerakannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin mulai nih Kak Arno dengan Kak Franky mungkin bisa nih ke depan. Apa ke sini? Ini ada.
Mungkin teman-teman bisa lebih aktif karena nanti juga ada penilaian tersendirinya. Nanti ada kelompok aktif. Jadi teman-teman di sini mungkin bisa lebih aktif lagi. Oh, baris dong. Musik. Gini, Alexis. Mungkin ke Arnal dulu nanti kelompok satu. Kelompok satu mungkin yang paling terakhir dengan ke Arnal di depan maju depan deh. Lagu tuh, lagu musik. Saya di depan ini. Musik. Gerakan aslinya, gerakan asli. Bisa gerakan asli. Depan. Cocok atau tidak? Ya.
Gerakan awal. Kau ya. Ya, sini. Dia siapa Kak? Oke. Gerakan awalnya Kak. Kelompok keempat. Gerakan awalnya Adit. Apa sih?
Gerakan awal. Lagu musik. Kelompok 3. Iya, apanya itu, Dik?